Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Ergonomika. Kali ini kita berkesempatan untuk membahas ergonomika biosistem pada budidaya padi, beban biomekanik dan strategi rekayasa intervensi. Seperti apa ergonomika di budidaya padi, kita akan bahas selengkapnya di sini. Sistem produksi pertanian menuntut intervensi rekayasa ergonomi untuk menyeimbangkan beban biomekanik dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Seperti dilihat di gambar, jadi seorang petani mencangkul ya, jadi dia salah satunya terpapar bahaya mekanis, getaran, fisik, thermal atau UV, dan postur janggal secara simultan dalam siklus kerjanya. Gangguan otot dan tulang akibat kerja atau kita biasa sebut gotrak mendominasi profil resiko sistem kerja manual akibat kegagalan penyerapan beban. Jadi biasanya akan ada kelelahan akibat dari kurang ergonomikanya. Misal ketika kita menyangkul, bentuk dari cangkul juga bisa mempengaruhi dari ergonomika biosistem ini. Pendekatan teknik pertanian dan biosistem mutlak diperlukan untuk merancang keseimbangan antara tuntutan produktivitas dan batasan beban fisik manusia. Nah, ini interaksi manusia, alat dan lingkungan pada budidaya padi menghasilkan profil bahaya mekanis dan kinematis yang dinamis. Contohnya ketika kita membajak sawah dengan traktor roda 2, ada transmisi getaran kritis, pasti akan bergetar sampai ke setirnya. Kemudian misal ada gaya tarik asimetris antara beban si peralatan atau alsintan kita. Bebanan biomekanik dinamis pada sistem persendian memicu prevalensi gotrak tadi hingga 100%, bisa sampai 100%. Dimana di tabel ya, ketika di diagram batang ini prevalensi keluhan gotrak pada petani padi, misal di bahunya dia bisa sampai 100%. Contohnya ketika dia memingkul ini ada bibit padi, kemudian punggung bawah juga akan merasakan semacam gangguan otot, tulang akibat beban kerjanya, bisa sampai punggung bawah bisa sampai 91% dan punggung atas bisa sampai 83%. Di mana kajian empiris menunjukkan prevalensi ini bisa nyeri bahu. Itu yang paling dirasakan si petani contohnya. Kemudian evaluasi rapid entire body assessment atau REBA menunjukkan fase penanaman dan pemanenan berada pada level resiko sangat tinggi dengan skor 11. Jadi ketika kita berbicara tentang body assessment ya dengan ergonomika ini, itu skor REBA-nya bisa sampai 11, resiko sangat tinggi, di mana penanaman manual mencetak skor REBA 11 menuntut intervensi rekayasa ulang. Jadi perlu ada rekayasa ulang. Fleksi punggung maksimal dikombinasikan dengan ekstensi leher, menciptakan momen gaya destruktif pada area cervical dan lumbar. Jadi punggungnya merasa pasti sangat nyeri. Next di sini ada transmisi vibrasi traktor dan inefisiensi transmisi daya pada perkakas manual mempercepat kelelahan struktur rangka manusia. Contohnya ketika kita mentraktor ya, akan ada getaran yang mana pasti akan merambat ke badan kita, akan mempercepat kelelahan struktur rangka manusia. Transmisi percepatan getaran traktor memicu hand arm vibration syndrome atau HAVS dan vasokonstriksi pembuluh darah lengan. Jadi sangat berpengaruh ke bagian situ. Contoh lain, alat garu atau gasrok membutuhkan gaya dorong tarik ekstrim akibat rancangan sudut potong terhadap tanah yang tidak terkalibrasi. Ini juga akan menyebabkan kelelahan, contohnya di tangan dan punggung petani. Kemudian ini stres thermal ekstrim dan beban fisiologis menurunkan laju pemulihan kardiovaskular secara signifikan. Contohnya ini ketika kita berbicara BPM atau denyut jantung beat per menit, kita bisa melihat ketika
misal petani atau ibu-ibu tani yang melakukan pekerjaan di sawah ketika siang hari, dia akan terjadi stres thermal ekstrim dan beban fisiologis ini, dimana dia bisa sampai tercatat di sini bisa sampai 116 BPM, udah setara dengan lari. Pengukuran telemetri mencatat rata-rata 128 BPM pada aktivitas pembajakan traktor kategori beban kerja berat. Nah, itu salah satu yang menjadi concern kenapa ergonomika ini penting, dimana karena masuk di kategori beban kerja berat, dia perlu ada intervensi rekayasa ergonomikanya agar lebih nyaman untuk si petani. Suhu radiasi lingkungan tinggi 35-40 memicu kerja ganda kardiovaskular untuk menyuplai oksigen otot dan termoregulasi kulit. Biasanya kulitnya terbakar, kulitnya hitam. Nah, itu bisa terjadi karena pemulihan kardiovaskular secara signifikan ini. Kemudian degradasi ketahanan fisiologis akibat desain kerja yang buruk berkorelasi linear dengan penurunan kuantitas dan kualitas output pertanian. Contohnya, ketika kita membungkuk, akumulasi kelelahan otot lokal memperpanjang siklus waktu elemen dasar atau work cycle time degradation. Nah, itu menjadi salah satu faktor pentingnya. Posisi kerja deviatif memicu fluktuasi presisi spasial, jarak antar bibit dan kedalaman tanam menjadi tidak konsisten. Jadi yang harusnya petani, misalnya ibu-ibu petani melakukan penanaman mundur ya, tandur atau mundur. Kemudian posisi tuntutan penyelesaian penyiapan lahan dalam time frame sempit meningkatkan probabilitas error dan kendali operasional mesin. Ini penting juga ketika kita mencoba degradasi ketahanan fisiologis ini. Ternyata juga kita lelah, lama-lama akan beda hasilnya, akan terjadi peningkatan probabilitas error. Jadi peluang error jadi lebih tinggi. Error misal jarak tanamnya tidak seragam atau kedalaman tanamnya tidak seragam, itu bisa memicu itu. Kemudian perancangan ulang desain alat pertanian menuntut pemanfaatan data antropometri dinamis untuk mereduksi torsi biomekanik. Contohnya ini apa nih, gambar yang kanan. Jadi ini gambar misal contohnya penyemprotan dengan knapsack. Integrasi handle teleskopis memungkinkan kalibrasi vektor gaya tarik dorong yang sejajar dengan rentang postur netral operator. Ini penting. Jadi ketika kita melakukan penyemprotan contohnya, itu kalau bisa sejajar dan tidak membungkuk dan tangan bisa beroperasi lurus, itu untuk menekan resiko kelelahan atau bisa berakibat fatal lainnya. Dengan sistem harness memindahkan titik pusat atau COG ini, center of gravity, penahan beban dari otot kecil ekstremitas atas menuju otot besar inti atau core muscle-nya. Jadi bisa kita perlu meningkatkan desain ulangnya agar petani bisa nyaman dan efektivitas kerjanya bisa tepat, tidak berubah-ubah atau makin lama makin capek, jadi error untuk output pekerjaannya. Model intervensi rekayasa pada alat bantu tanam dieksekusi untuk mengeliminasi fleksi lumbar dan minimalisir gaya otot repetitif. Jadi ketika gaya otot terus-menerus dilakukan pekerjaan yang sama, dia akan lama-lama akan juga mengalami kelelahan, akan beda output hasilnya. Konstruksi vertikal purwarupa alat bantu tanam mengunci postur tulang belakang operator pada sudut yang sepenuhnya netral. Jadi sudut tulang belakang netral, kemudian mekanisme pump actionnya skylight base-nya jadi bisa tepat atau petani tidak merasa gampang lelah. Gampang lelahnya ini sekarang dirasakan, kalau lama-kelamaan tulangnya akan berefek ke situ. Kemudian integrasi instrumen sensor dan otomasi parsial memitigasi paparan bahaya lingkungan secara presisi.
Yang sekarang banyak juga tentang penelitian-penelitian tentang instalasi stasiun mikroklimat IoT, mendeteksi parameter thermal lingkungan, integrasi heat stroke berbasis data real time-nya, integrasi peredam kejut elastromer, struktur kemudi secara aktif mendisipasi propagasi gelombang getaran frekuensi tinggi. Jadi bisa kita amati dengan dashboard, dengan IoT, Internet of Things, kita bisa melihat atau memantau bagaimana bahaya cedera atau bahaya-bahaya ergonomika lainnya dari aktivitas pertanian, contohnya di budidaya padi ini. Kemudian integrasi parameter ergonomi ke dalam tata kelola infrastruktur pertanian, menjamin keberlanjutan siklus biosistem, di mana jarak transshipment dia bisa lebih aman. Kemudian optimalisasi work rest regimen selaras dengan ritme sirkadian metabolisme, memblokir depresi nutrisi kronis atau penurunan berat badan. Jadi kita bisa mengintegrasikan beberapa parameter ini untuk tata kelola bagaimana pertanian mulai dari tanam hingga nanti panen bisa berbasis ergonomika. Kesimpulannya teman-teman, pendekatan rekayasa sistem mutlak diterapkan untuk merekayasa harmonisasi kapasitas fisiologis dengan utilisasi teknologi. Jadi paradigma desain Al-Sintan, wajib bertransisi dan fiksasi berorientasi tugas task oriented menjadi berorientasi integrasi sistem atau human machine environment, itu harapannya. Kemudian metrik kuantitatif, misal skor REBA, nadi atau BPM per menitnya tidak boleh diabaikan. Keduanya merupakan baseline requirement dalam tahap validasi rancang bangun. Kemudian ketiga, pengendalian administrasi. SOP adalah intervensi komplementer, redesign geometris alat bantu adalah solusi primer pengentasan gotrak tadi, gangguan otot tadi. Keempat, keandalan optimal rekayasa biosistem dinilai dari volume panen yang dicapai tanpa mendegradasi integritas mekanis sistem pekerjanya. Jadi kita tetap bisa mengoptimalkan panen, kita bisa mengefisiensikan kerja, optimal pekerjaannya bisa dilakukan aktivitasnya optimal, tapi juga hasil atau volume yang dipanen tetap yang paling terbaik, paling optimalnya. Ini tuh teman-teman untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.